Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Di video kali ini, lagi-lagi kita akan membahas tentang saham IPO ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang PT Multimedica Internasional yang nantinya akan listing di bursanya kita dengan kode ticker MMIX. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Mungkin beberapa Sobat Maya ada yang salah persepsi nih tentang MMIX, beranggapan bahwa MMIX ini adalah perusahaan produsen masker. Bukan ya. Jadi PT Multimedica Internasional atau MMIX ini adalah sebuah perusahaan distributor produk retail yang memiliki intellectual property. Jadi ada lisensi untuk kekayaan intelektual. Untuk jalur pendistribusiannya sendiri itu melalui toko retail modern ataupun melalui e-commerce. Biar lebih mudah, kita langsung lihat aja ya kisah perjalanan dari MMIX. Jadi MMIX ini emang belum lama berdiri ya. Pertama kali itu ada di tahun 2020. Pada awalnya emang MMIX itu berfokus pada penjualan masker medis, masker sekali pakai, sarung tangan latex, dan juga oximeter. Namun seiring perjalanannya, MMIX pada semester 1 tahun 2021 mulai bermitra dengan grupnya Alfamart dan juga grupnya Indomaret. Nggak berhenti sampai di sini, pada kuartal 3 2021, MMIX memulai kemitraannya dengan pemegang IP lisensi global seperti Warner Bros, Tiny Tan, dan juga BT21. Bagi fansnya BTS mungkin nggak asing lagi ya dengan IP tersebut. Jadi MMIX ini distributor ya, dan nggak hanya terbatas pada masker ataupun alat kesehatan lainnya, tapi juga ke produk-produk lain yang berbasis dengan intellectual property. Berikut ini adalah beberapa produk yang didistribusikan oleh MMIX. Bisa kita lihat ya, ada produk masker, lalu juga ada produk masker yang host brand ya dengan Indomaret dan juga Alfamart. Lalu untuk IP license-nya juga ada dengan Warner Bros ya, Justice League, DC, Tiny Tan, dan juga BT21. Bisnis MMIX ini unik ya dan memiliki beberapa keunggulan nih Sobat Maya, seperti MMIX memiliki channel distribusi yang sangat luas dan hubungan yang sangat kuat ya dengan top level manajemen dari pelanggan utamanya, yaitu Indomaret dan juga Alfamart Group. Selain itu, jaringan produksinya juga mencakup Alfamart, Indomaret, Superindo, Lawson, Guardian, Century, Indogrosir, Aeon, Dandan, Food Hall, Apotek Roxy, Dunia Sehat, Hypermart, dan juga Giant. Lalu keunggulan yang kedua adalah memiliki kontrak eksklusif dari pemegang IP lisensi untuk DC Comics, Justice League, Line Friends, BT21, dan juga DRM Bridge Tiny Tan. Lalu yang ketiga adalah memiliki kontrak eksklusif dan merupakan supplier house brand private label untuk produk masker dari Indomaret Group dan juga Alfamart Group. Lalu keunggulan yang terakhir adalah MMIX ini adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memiliki lisensi untuk memonetisasi kegiatan K-pop corner di semua sektor di Indonesia. Nah, saat ini produk-produk yang ditawarkan itu baru terbatas pada masker, pads aromaterapi, dan juga tumbler. Namun kedepannya K-pop corner ini juga akan merambah ya, seperti ke skincare dan produk-produk kecantikan lainnya. Nah, bisnisnya MMIX ini kan menarik ya, tapi bagaimana ya dengan kemampuannya untuk mencetak laba? Jangan-jangan cuma keren-kerenan aja? Nah, langsung aja kita coba bedah ya untuk laporan laba ruginya. Ternyata kemampuan MMIX dalam mencetak laba nggak bisa diremehkan loh. Di tahun pertama berdiri, MMIX sudah mencetak laba sebesar 352 juta. Kelihatannya nggak begitu besar ya, tapi jika kita telah lebih lanjut untuk margin profitnya ini besar banget. Penjualannya sebesar 1,4 miliar, tapi bisa mencetak laba sebesar 352 juta. Ini sih tergolong sangat memuaskan ya. Berarti net profit marginnya itu sekitar 25%. Luar biasa sih, apalagi jika mengingat MMIX ini baru berdiri di tahun 2020. Dan jika kita lihat, baik penjualan ataupun laba bersih dari MMIX ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Di tahun 2021, MMIX berhasil mencetak laba sebesar 25 miliar. Dan seharusnya di tahun 2022 ini labanya akan semakin meningkat. Saya jadi lumayan penasaran nih dengan model bisnisnya MMIX. Menarik. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode MMIX. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya.
Jadi untuk pemegang saham dari MMIX ini ada 5 ya Sobat Maya. Dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT Multi Inti Usaha sebesar 80%. Namun jika kita bedah, di dalam PT Multi Inti Usaha pemegang sahamnya itu sama aja dengan pemegang saham yang ada di MMIX ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan sempat dihebohkan ya Sobat Maya dengan salah seorang komisaris yang baru berumur 21 tahun. Nah, di MMIX ini nggak kalah heboh loh. Jadi, untuk komisaris utama dari MMIX ini adalah Hillary Josephine yang baru berusia 22 tahun. Lalu untuk salah satu komisarisnya adalah Ellen Feliciano yang berusia 21 tahun. Tentunya udah nggak bertanya-tanya dong kenapa usia semuda ini udah bisa menjadi komisaris dan komisaris utama. Alasannya ya tentu aja karena nggak lain dan nggak bukan karena Hillary Josephine dan juga Ellen Feliciano ini adalah anak dari Bapak Mengki Mangarek yang sekaligus adalah owner dari MMIX ini. Jadi bisa dibilang MMIX ini adalah perusahaan keluarga ya, yang mulai dari pemegang saham hingga ke susunan komisaris direkturnya juga diisi oleh anggota keluarga. Karena baru berdiri 2 tahun kita belum tahu nih GCG-nya gimana. Semoga aja bagus ya, karena kalau enggak sayang sih bisnisnya udah bagus-bagus tapi hancur karena GCG-nya yang kurang bagus. Terlebih kemampuan MMIX untuk mencetak laba itu patut banget diperhitungkan di masa mendatang. Lalu kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 600 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 160 hingga 210, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 126 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, MMIX juga akan menerbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Dalam artian, setiap 2 lembar saham MMIX akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Untuk harga penembusan warannya udah ditentukan ya, yaitu di harga 300. Nah, dana IPO tersebut nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 65% itu akan digunakan untuk modal kerja. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 35% akan digunakan untuk perluasan distribution center dan juga sarana logistik. Sedangkan dana yang nantinya akan diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 itu digunakan untuk modal kerja yang antara lain digunakan untuk pembukaan flagship store dan juga K-pop mini booth. Untuk tujuan IPO-nya lumayan bagus ya. Sebagian dipergunakan untuk modal kerja dan sebagian lagi untuk memperluas distribution center dan juga logistik. Tentunya hal ini akan berdampak baik bagi kinerja MMIX di masa mendatang. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya MMIX ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya MMIX ini adalah Mirae Asset Sekuritas atau dengan kode brokernya YP. Nah, YP ini udah sering banget ya mengawal saham IPO. Nah, untuk listnya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Ada yang ARA, ada juga yang ditutup di zona merah. Tapi kalau kita berkaca pada 3 IPO terakhir yang dikawal oleh YP, hasilnya cukup bagus ya. Nggak ada yang ditutup di zona merah. Semoga aja di IPO kali ini pun seperti itu ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2021. Hal ini tergolong wajar ya, karena emang MMIX itu baru berdiri di tahun 2020. Di tahun 2021, aset MMIX didominasi oleh piutang usaha dan juga persediaan. Lalu dari sisi liabilitas, flow-nya sama ya, terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2021. Untuk aset dan liabilitasnya, jika kita lihat dari model bisnisnya MMIX, nggak ada yang aneh sih. Kita lanjut ke bagian ekuitas. Di sisi ekuitas terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Per akhir tahun 2020, ekuitas dari MMIX itu hanya sebesar 1,3 miliar. Lalu di tahun 2021, ekuitasnya meningkat menjadi 26,3 miliar. Tentu saja peningkatan ini terjadi karena adanya tambahan saldo laba, karena memang ya MMIX ini mencetak untung. Lalu di tahun 2022, dilakukan juga pembagian dividen yang dikonversi menjadi setoran modal, dan ada juga tambahan 4 miliar dari setoran modal secara cash. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar MMIX ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya.
Nah, dari sisi valuasi, kira-kira valuasinya MMIX di harga IPO-nya menarik nggak ya? Kita langsung aja lihat valuasinya di tahun 2022 ya. Karena kalau misalnya kita lihat valuasinya di tahun 2021, kayaknya kurang afdol karena MMIX sendiri baru berdiri di tahun 2020. Di tahun 2022, pernya MMIX itu adalah sebesar 10,63 kali. Sementara PBV-nya di 2,86 kali. Valuasi yang tergolong menarik ya untuk ukuran saham IPO. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja MMIX menurut saya sangat memuaskan. Walaupun baru berdiri di tahun 2020, tapi MMIX udah berhasil mencetak laba dengan net profit margin yang sangat bagus. Lalu MMIX ini juga pandai ya memanfaatkan momentum demam Korea di Indonesia, sehingga penjualannya bisa meningkat dari waktu ke waktu. Sayangnya saat ini MMIX belum menyasar kalangan yang solidaritasnya itu kuat banget di Indonesia. Tahu nggak apa Sobat Maya? Wibu. Menurut saya pribadi, kalangan wibu ini saat ini ya nggak kalah loh dengan kalangan fansnya K-pop yang fanatik. Kalau nantinya IP-nya MMIX ini udah menyasar kalangan wibu, pastinya pendapatan dan juga laba usahanya dari MMIX akan meningkat di masa mendatang. Siapa di antara Sobat Maya yang juga kalangan wibu nih? Ayo ngacung. Kesimpulan yang kedua, valuasi MMIX tergolong menarik untuk ukuran saham IPO. Tujuan penggunaan dana IPO-nya pun bagus dan harusnya bisa meningkatkan kinerjanya dari MMIX di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya MMIX adalah YP. YP ini udah sering banget ya mengawal saham IPO, dan secara historikal YP ini juga sering kok mengawal saham IPO hingga arah di hari pertamanya listing. Untuk 3 saham terakhir yang dikawal oleh YP itu nggak ada yang tutup di zona merah ya. Semoga aja di IPO-nya MMIX ini pun akan seperti itu. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO-nya MMIX menjadi menarik ya, karena resikonya itu jadi lebih terukur. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Secara kinerja oke, underwriter-nya pun lumayan, dan terakhir masih juga dapat waran. Jadi secara momentum jangka pendek, menurut saya pribadi sangat menarik. BTW, saya pribadi masih penasaran sih sama bisnisnya MMIX ini. Kayak sesuatu yang wow ya, bisa dapat cuan sebesar itu. Apalagi MMIX juga belum lama berdiri. Nah, karena belum lama berdiri, kita juga nggak tahu nih ya projectionnya kinerja MMIX di masa mendatang. Bisa jadi pertumbuhannya eksponensial, atau bisa juga nih sebaliknya, pertumbuhannya melambat karena banyaknya kompetitor. Apalagi kalau misalnya MMIX ini udah go public ya, tentunya model bisnisnya bisa banget ditiru oleh kompetitor lain. Namun jika konsistensi kinerja dari MMIX ini masih dapat dipertahankan di masa mendatang, menarik ya untuk menjadikan saham ini salah satu watchlist kita di masa mendatang. Tentu saja yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya post di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO MMIX. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO MMIX atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.